contoh pandemi itu kan akhirnya orang mencari preferensi tempat tinggal tuh yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Nah, makanya sekarang dunia kreatif itu makin dibutuhkan. Copywriternya harus kuat. Bikin clickbaitnya. Nah, kembali lagi sih, kita sebagai developer harus bisa selalu fleksibel, Pak, adjusting, beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah ini. Gitu. Berbayarlah ke media yang besar gitu kan, mahal juga gitu kan, dan belum tentu juga tepat target pasarnya gitu. Tapi kondisi teknologi sekarang kita bisa nambah nih, ya kan, cetaknya tetap, cuma mungkin by demand gitu kan, tapi kita bisa buka pasar digital. Digital yang tadinya nggak ada pembeli, kita udah bisa buka juga. Sekarang luar negeri juga minta, ada Inggrisnya nggak? Luar biasa nih Pak, makanya maksud saya, tadi kita berpikir, aduh ampun deh, gitu kan, mati nih gitu kan. Tapi ternyata enggak, tambah lagi seperti yang kita lakukan hari ini, buka lagi Pak. Jadi akhirnya nambah peluang, nambah pasar. Yang tadinya penjualannya terbatas, cetaknya sekarang bisa kemana-mana, walaupun nggak masuk di toko buku gitu kan. Terus kemudian digitalnya juga yang tadinya anak muda nggak mau lihat, karena agen-agen sekarang nggak ada, toko buku nggak ada. Dulu di Senen ada agen, ya kan? Sekarang nggak ada, tapi digital terbuka. Terus mungkin medsos juga, itu iklan dulu bayar 100 juta untuk beriklan di itu, cuman buat hari itu juga kasih terbit juga, sekali terbit 1 minggu hari itu aja. Terus nggak tahu dibeli atau enggak, tapi ini kita bisa tiap hari, tiap menit kita langsung bisa lihat leads-nya yang masuk, bisa langsung dan real time Pak. Itu dia. Dan diskusi kita seperti ini Pak, kalau dicetak berapa banyak? Tapi kalau ini kita bisa 1 jam dan semua isinya dibutuhkan semua. Luar biasa nih digital ini. Kita kadang tadinya kita pikir musuh, sekarang sahabat. Betul. Nah, mungkin di properti juga dirasakan sama, itu. Pak. Nah, cuman tadi karena digitalisasi ini membuat customer journey Pak, akhirnya jadi lebih panjang. Karena apa? Karena digital information lebih mudah diakses Pak. Nah jadi gini contohnya nih Pak, di properti ya. Dulu sebelum ada digital, seseorang konsumen mau beli rumah, dia punya budget 500 juta. Dia datengin secara konvensional, developer A datang minggu depannya, karena cuman dia bisa datang ke sana weekend kan kerja weekdays-nya. Minggu depannya developer B, minggu depannya developer C. Perlu waktu 3 minggu untuk menganalisa 3 produk. Dengan digital Pak, 15 menit Pak. Iya. Wah kurang kau 3, 10 deh. Dia lihat lagi developer yang lain sampai 10 developer. Iya, betul. 1 jam doang dia dapat semua data itu. Iya. Dan artinya membandingkan produk kita jadi lebih cepat. Iya. Dia cepat juga ngambil keputusan. Iya. Atau malah jadi bingung, lebih lambat. Karena dari 10 itu, ntar saya pilih 3 dulu deh. Baru dia datang secara konvensional, datangin satu-satu. Tetap harus datang. Iya. Nah, jadi memang tadi itu kita juga tadi dari konsep AIDA itu kita harus bisa create attention, perhatian. Iya. Kalau sekarang masuk digital semua Pak. Iya. Kalau kita nggak perhatian. Iya, kalau kita nggak menarik lewat. Iya. Karena udah ribuan jutaan mungkin kan. Iya. Nah, makanya sekarang dunia kreatif itu makin dibutuhkan. Iya. Copywriternya harus kuat. Bikin clickbaitnya. Istilahnya klik umpan untuk orang klik ke ke IG kita atau ke itu juga tanpa harus overclaim. Tanpa harus overclaim, benar. Karena apa? Ya sekarang dia boleh menarik gitu, tapi begitu dia datang, terus dia ngelihat, terus desire-nya hilang Pak. Wah nggak sesuai dengan apa katanya. Udah actionnya nggak terjadi. Artinya nggak boleh juga. Gak misalnya boleh, overclaim fasilitas clubhouse. Padahal clubhouse-nya Agung Podomoro misalnya. Cuma diambil fotonya gitu. Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh. Dan itu ilegal juga lah Pak. Nah itu dia, itu yang mungkin jangan sampai kebablasan. Itu bisa pidana kalau itu. Oke, bisa pidana. Bisa pidana. Kan dianggap penipuan.
Oke. Ada pasal ya penipuan. Iya. Nah ini yang kadang-kadang juga harus diantisipasi karena teknologi udah bisa dipakai semua gitu kan. Masyarakat kadang-kadang udah susah bedakan yang asli sama yang benar gitu, yang hoax sama yang enggak gitu kan. Kadang-kadang proyek Gedung Podomoro kan juga ada yang dijual oleh umum juga kan. Nah, dia bagaimana caranya lo terjual aja kan. Oke, menarik ini, menarik Pak. Pak, kalau lihat perkembangan kondisi pasar sekarang nih, properti industri terutama ya, apa pasar yang menarik yang menurut Pak Agung sekarang bisa kita ambil nih? Apartemen kelihatannya masih belum kan? Apartemen belum. Nah, tapi kelihatannya kan menengah di bawah 1M tadi masih ada potensi gitu kan. Terus kira-kira gimmick apa nih yang bisa kita pakai nih untuk bisa tetap bisa jualan lah gitu? Gimana Pak Agung? Sebenarnya kembali lagi Pak, ini dunia perubahannya demikian cepat, ya. Gaya hidup juga cepat, sudut pandang generasi per generasi juga itu sudah berubah, berbeda. Kembali lagi sih, kita sebagai developer harus bisa selalu fleksibel Pak, adjusting, beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah ini. Gitu. Nah saya belajar dari contoh pandemi aja Pak. Contoh pandemi itu kan akhirnya orang mencari preferensi tempat tinggal tuh yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Apa itu kaidah kesehatan? Jendelanya mesti banyak biar kena paparan cahaya mataharinya bisa langsung. Gara-gara pandemi itu Pak. Oke. Kan orang kalau pandemi suruh jemuran gitu, ya kan biar virusnya mati atau daya tahan tubuh kita meningkat karena vitamin D kan. Terus kemudian udara, sirkulasi udara harus lancar baik dari luar maupun dalam rumah, jadi cross ventilation. Terus kemudian harus punya ruang terbuka, gitu kan? Karena kan ya ruang terbuka itu orang tidak selalu di dalam satu kondisi udara yang terlalu terisolasi lah gitu. Terus kemudian jarak rumah kalau bisa ada jarak gitu. Nah, mau nggak mau karena preferensi seperti itu, kami tadi itu kan menjadi isu dan preferensi baru. Kami harus ciptakan produk yang sesuai preferensi tadi. Nah itu muncullah produk-produk di Tenjo itu. Kalau di Tenjo kelihatan Pak, kalau dari desainnya Pak, wah jendelanya banyak, rumah kecil padahal ukuran 40-52 meter. Terus antara rumahnya yang satu dengan rumahnya ini nggak dempet Pak, yang tipe premium itu ada jarak, jadi kayak couple Pak, jadi kayak semi detached couple, terus ada couple lagi tapi ada jarak. Karena konsep tumbuh Pak. Tapi konsep desain itu masih tetap dipakai nggak setelah pandemi? Masih Pak. Masih tetap dipakai. Masih akhirnya orang kembali lagi ke basic. Akhirnya orang kembali menyadari bahwa kesehatan itu ternyata yang utama ya. Orang boleh punya segala macam, tapi kalau dia nggak punya kesehatan itu semua nggak ada gunanya. Gitu. Jadi kan sampai ada quote-nya begini Pak. Health is a new wealth. Kesehatan adalah harta yang berharga, harta baru. Jadi melebihi uang gitu. Nah jadi sekarang preferensinya itu. Jadi semua produk-produk kita itu kaidah kesehatan itu jadi sesuatu yang utama. Nah jadi itu masih ke depan Pak, karena terus terang sampai sekarang pun orang tuh masih karena dulu waktu pas kita pandemi 3 tahun itu orang sangat teredukasi dengan sangat kental sampai masuk ke alam bawah sadarnya bagaimana caranya kita harus survive gitu kan, harus bisa bertahan. Dan Bapak juga bisa ngelihat sekarang gym itu lebih rame Pak, menjamur karena orang betul. Terus Bapak juga perhatiin sekarang orang yang lari pagi Pak lebih banyak betul orang yang berolahraga, artinya orang lebih care dengan kesehatan sekarang, lebih paham ya. Akhirnya desain itu tetap akan dipakai. Gitu. Nah kami dari Agung Podomoro justru punya kekuatan, salah satunya adalah landscape kami Pak, taman-taman bersamanya itu luar biasa. Nah itu yang kami jadikan juga unique selling point, yang
namanya taman-taman masif seperti itu kan dia menghasilkan oksigen. Dan oksigen itu korelasinya makin banyak oksigen makin sehat orang yang tinggal di kawasan tersebut. Nah itu juga satu yang membuat ya mungkin produk kita diminati karena memang kalau Pak Indra sempat lihat proyek kita kayak Vimala misalnya, waduh vegetasinya Pak, tamannya luar biasa. Yang di mana? Yang di Ciawi, Vimala. Oh ya Vimala. Oke. Wah itu kan bener-bener orang kayak datang ke situ tuh kayak bener-bener resort, udah kayak hutan gitu, semuanya hijau. Jadi kayak udah beda gitu loh. Jadi orang Jakarta senang sekali ke kawasan seperti itu karena memang dia dapat apa ya, environment atau feel yang berbeda. Dan memang udaranya juga segar sekali. Jadi kalau di AIDA tadi dia di A itu udah dapat dia ya? Udah langsung keluar. Main interest udah langsung gitu. Iya. Oke, itu teknologi dan konsep desain, Pak. Mungkin kita lihat sekarang ini memang harus kolaborasi. Betul, Pak. Nah, dari sisi pemasaran, bagaimana cara Pak Agung untuk bisa mengkolaborasikan dengan pihak perbankan? Ya. Sekarang juga agen properti. Betul. Agen properti yang bersertifikat ya. Gimana menurut Pak Agung? Ya, oke. Kita balik lagi ke 4P ya, Pak. Iya, betul. Produk, price, promotion, sama place yang terakhir. Place itu distribution channel. Oke. Jadi konsumen ini ketemunya. Kolaborasinya di sini. Iya. Jadi tadi kolaborasinya di P yang terakhir yang place itu, Pak. Oke. Nah, saya punya konsep yang saya share di teman-teman di grup. Itu di P yang terakhirnya 4P itu. Itu 4 pilar sebenarnya. Pertama, in-house marketing. Yang kedua, perbankan. Kenapa perbankan? Karena perbankan juga punya kepentingan untuk membiayai, ya kan? Kemudian yang ketiga, agent, ya. Nah, yang keempat, Pak, itu konsumen kita sendiri yang puas dan kemudian bercerita kepada temannya, dan kita masukin program Buyer Get Buyer. Di mana peran media di situ, Pak? Peran media sebenarnya kami lebih banyak medianya tuh media internal kita yang tadi itu digital, Pak. Itu masif sekali. Ya jadi kita punya media digital, terus kemudian kita punya testimoni, kita punya berita-berita tentang serah terima dan lain-lain itu ya kita teruskan ke stakeholders kita ini untuk membantu pemasaran. Nah, tadi dengan bank dengan agent gimana? Nah, kalau dengan bank, Pak, kami sering melakukan gathering bersama. Ya, terus kemudian juga gathering dalam artian khusus untuk produk-produk premium yang mereka punya customer khusus lah gitu ya. Nah, kami kolaborasi dengan bank tentu untuk private bankingnya. Nah itu nggak gathering, Pak. Bahkan kami dengan bank itu bisa juga one on one gitu untuk courtesy visit ke nasabah-nasabah prioritasnya mereka. Ya terus kemudian kita bikin program bersama, misalnya program penjualan. Ya. Pokoknya kita sepakat antara kita sama bank A gitu ya. Kalau nasabahnya bank A, privilege-nya apa untuk produk tersebut? Yang jelas harus lebih baik dibandingkan kalau si nasabah itu langsung ke developer sebagai orang umum. Ada privilege khusus? Ada. Termasuk rate khusus? Rate khusus. Oke. Rate khusus. Hal seperti karpet itu. merah tuh ya? Karpet merah. Iya. Oke. Udah karpet merah, tambahin lagi, Pak. Sofa merah. Oke. Jadi bukan cuma karpet. Iya. Santai gitu. Pokoknya benar-benar kita beri fasilitas lah. Gitu. Nah, kalau agent juga seperti itu. Agent juga. Tapi soal karpet merah dan ada sofa juga nih. Ini kan nggak bisa dilakukan oleh developer yang kelasnya mungkin, mohon maaf, modalnya di bawah Agung Podomoro, Pak. Gimana tuh? Nah, ini dia. Tadi saya sampaikan bahwa setiap produk punya segmen pasar yang berbeda. Di segmen perumahan yang terjangkau tadi, seperti Tenjo, itu juga punya fasilitas kerjasama dengan perbankan, tapi bentuknya beda sama yang premium. Karpetnya nggak merah. Tapi tetap kalau dari nasabahnya bank tersebut, dia harus berbeda dari kalau dia datang sebagai orang awam publik. Nah, jadi kami dia merasa tetap spesial. Bahkan kami kolaborasi 3 pihak kadang-kadang, Pak, dengan sebuah institusi. Iya. Baik itu institusi pemerintah maupun institusi swasta. Yang payroll-nya ke bank A tadi itu. Payroll-nya ke bank A itu ya tinggal kita
koordinasi dengan si perusahaan, si banknya. Nah, kolaborasinya seperti apa nih? Kita siapin rumahnya, si institusi pemerintah atau institusi swasta siapkan program perumahan karyawannya. Si bank biayain. Tiga pihak Pak, cuma dua pihak. Oke. Dengan agent tadi Pak. Nah, agent ini juga. Tapi buat Agung Podomoro nih maksud saya. Penting nggak sih peran agent itu? Oh penting Pak. Oke. Penting. Artinya semua developer sangat membutuhkan itu. Sangat Pak. Ya kami juga nggak bisa bergerak sendiri. Karena apa gini, kita punya in-house misalnya, satu proyek punya in-house 20 orang misalnya. Artinya yang menyuarakan tentang proyek kita selain sosmed kita yang berinteraksi langsung cuma 20 orang itu Pak. Seberapa kuat sih 20 orang itu canvassing setiap hari bisa ketemu sama berapa orang sih? Ini berlaku buat developer besar, menengah, kecil juga ya? Tapi dengan adanya agent yang merupakan perpanjangan tangannya developer, di mana misalnya satu kantor agent dia punya member brokernya sampai berapa gitu kan, kadang ada 50 bahkan ada yang 100. Itu kan cakupan pasarnya makin luas Pak. Penyampaian informasi tentang produk kita, konsep kita itu lebih luas, lebih banyak orang yang bisa disentuh. Artinya kemungkinan untuk closingnya itu kan cuma hitung-hitungan angka aja Pak. Dari sekian orang yang tersentuh, yang menjadi prospek sekian, yang menjadi hot prospek sekian, yang closing 1. Itu ada rasionya tuh Pak. Ya, kalau kita bilang itu closing ratio gitu. Iya kan? Dari iklan kita atau dari sosmed kita, wah leads-nya yang nanya ada 20 gitu. Dari 20 orang yang nanya, kan ada yang nanya iseng doang. Jadi prospek paling berapa? 10 misalnya. Dari 10 yang jadi prospek, yang hot prospeknya paling cuma 2 atau 3. Yang beneran closing cuma 1 Pak. Dari 20. Bahkan mungkin angkanya di sininya bisa 100, ujungnya cuma 1. Gitu. Nah jadi makin banyak kita ketemu leads, dapat leads tadi ya dari teman-teman agent juga nyebarin informasi itu, dari teman-teman perbankan juga nyebarin informasi. Berarti closing rate kita makin tinggi, makin besar. Artinya di marketing plan seluruh developer peran agent itu harusnya ada ya. Karena kan masih ada developer yang bilang nggak perlu lah, kita bisa jual sendiri aja gitu kan. Artinya ngeluarin komisi gitu kan? Artinya dia sudah melimitasi bahwa segmen pasarnya cukup segitu aja. Karena dia udah tahu buat jual segitu cukup. Karena dia tahu bahwa ya udah memang saya segmen pasar cuma itu doang kok. Tapi untuk pengembang besar yang produknya banyak, kan segmen pasarnya nggak bisa cuma itu doang Pak. Kita harus jangkauannya kita perluas. Oke, menarik Pak. Ini kita udah lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan bisa bersedih. Pak Agung, ini kan dari pengalaman Pak Agung sebagai mungkin yang paling tinggi di marketing di Agung Podomoro Pak Agung ya. Pasti udah tahu nih pahit getir, kemarin turun naik, perubahan regulasi, kemudian ada perang, walaupun perangnya di luar kita juga ikut pikiran juga kan. Ya kan? Nah, fluktuasi ekonomi, suku bunga naik turun gitu kan, regulasi pemerintah, besok ada 3 juta rumah segala macam nih plus minusnya gitu kan. Apa tantangan buat tim pemasaran nih ya, terutama properti ya yang Pak Agung lihat, dan harus gimana mereka ini? Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana menjaga tim kita tuh kepalanya tuh tetap positif dan fokus Pak. Itu. Nah kadang-kadang yang tadi Pak Indra sampaikan nih, ada informasi ini, ada informasi itu, ada kata orang begini, kata pakar begini, kata pakar gitu. Saya membatasi informasi seperti itu bisa mempengaruhi judgement atau penilaian dari tim sales di depan atau frontliner tadi. Karena apa? Kebanyakan informasi membuat orang ragu-ragu. Padahal informasi-informasi seperti itu betul penting, tapi hanya untuk di level top management, pembuat kebijakan, pembuat strategi. Tapi untuk orang di lapangan, mereka nggak perlu tahu. Iya, kadang-kadang tim kita ini perlu. Jangan semua informasi yang kayak gitu kasih ke anak sales. Jangan ditakut-takutin. Jadi misalnya kayak perang tadi nggak usah mikir lah ya, jual aja. Iya. Saya bilang sama tim, ingat ya, kalau kita lagi fokus jualan, lagi ngejar target, jangan suka baca berita,
Saya setuju itu, saya setuju. Jangan suka baca berita, jangan suka liatin sosmed, jangan suka dengerin kata orang. Udah fokus aja sama target Anda masing-masing. Ini menarik. Untuk siapa? Untuk orang lain? Ya untuk diri sendiri. Fokus aja. Nah tapi memang di level pembuat kebijakan, pembuat keputusan, semua informasi itu harus kita telaah, Pak. Harus kita telaah, betul itu. Nggak perlu sampai bawah, Pak. Iya. Jadi masing-masing ada tugasnya. Iya. Kadang-kadang kan ada tim kita urusannya nggak ke situ. Aduh nih Trump jadi presiden nih, gitu kan? Ini apa hubungannya sama orang mau beli rumah untuk dia tinggalin? Trump nggak ada hubungannya sama. Iya. Menteri mau reshuffle jadi itu juga ya. Oke. Ini menarik. Agak sih ketawa dia, Pak Agung. Terakhir. Mungkin menyambung pertanyaan yang sebelumnya juga ya. Ke depan untuk properti peluang apa di pemasaran ya yang bisa kita kembangkan dengan kondisi yang ada sekarang? Ya. Ada kalau 3 juta, ada apa? Ini kan menurut saya kan ini bisa kita jadikan peluang. Ya, kalau peluang sih menurut saya sih sebenarnya dimanapun itu peluang ada, Pak. Cuman kadang-kadang kita kurang sensitif aja melihat bahwa itu peluang. Ya, tadi seperti yang saya bilang, saya belajar dari Pak Triatma itu bagaimana melihat sebuah tantangan, sebuah kondisi yang paling sulit pun kalau kita mau mundur ke belakang. Jadi istilahnya gini, Pak, kalau kita terlalu dekat sama masalah, misalnya kita menghadapi kendala, ini kendala nih. Ya, biasanya kita jarak baca kita, mata kita sama objek yang untuk dibaca itu 30 cm. Iya. Objek yang kita baca itu kendala, kita majuin. Disuruh baca, nggak kebaca, Pak. Buram. Tapi Pak, begitu kita kendala, yang mesti kita lakukan adalah kita mundur dulu. Ngelihat kendala itu dari sudut pandang yang berbeda. Di situ kita baru melihat, betul ada kendala, tapi ada opportunity di situ. Jadi kalau dibilang apa opportunity, kembali lagi Pak di diskusi kita di awal. Ini kondisi berubah terus, Pak. Opportunity sekarang, tahun depan belum tentu karena kondisinya udah berubah lagi. Gitu. Tapi saat ini nih, kalau menurut saya saat ini ya, saya nggak bisa ngomong yang akan datang gitu. Ya itu Pak, rumah terjangkau itu pasarnya besar sekali Pak. Rumah terjangkau. Nah, itu besar luar biasa. Tapi kalau dikaitkan dengan perkembangan sekarang nih, sekarang kan lagi banjir mobil listrik. Nah, gimana Pak Agung melihat dari sisi pasar baru gitu kan? Karena pengguna mobil, tak motor listrik juga gitu kan, yang akan beli rumah nih. Terus kesiapan industrinya sendiri seperti apa ini? Saya membayangkan gini. Kalau semua udah beli mobil listrik, ya kan, tinggal di apartemen, ya kan, kesediaan untuk chargingnya seperti apa? Enggak? Terus kalau dia di mall, ya kan, minimal tuh kan ngecasnya mungkin setengah jam, 1 jam lah. Mungkin dari sisi dia mau belanja sih oke. Tapi karena udah kepepet, dia cuma masuk sebentar, tapi kena biaya parkir gitu kan, dia harus ngecas, biaya juga gitu. Belum lagi kesiapan industri properti nyiapin parkir untuk yang garasi yang ada siapkan, peralatan casnya. Nah ini peluang atau apa nih Pak Agung? Ini Pak Indra baru aja ngomong soal peluang. Betul itu peluang karena kita lihat Pak, industri mobil listrik bukan cuman Indonesia loh, dunia. Ini mulai benar-benar dikuasai dan benar-benar sudah dibuktikan dikuasai oleh China sekarang. Dan produk ini membanjiri dunia. Terus kemudian juga masuk ke Indonesia masif. Kita lihat di beberapa kali pameran mobil itu sekarang sudah dominasinya mobil listrik. Dan pemerintah Indonesia pun juga mendukung transformasi dari mobil konvensional ke listrik dengan dengan banyak kebijakan, termasuk ganjil genap, termasuk pembebasan biaya pajak progresif. Cuman mobil listrik boleh bebas ganjil genap. Bebas, makanya itu kan artinya orang kan didorong tuh. Itu benar-benar Pak, orang yang punya mobil bagus-bagus sekarang mulai terganggu itu dengan ganjil genap itu. Iya, betul. Akhirnya begitu terus sekarang mobil yang listrik mulai banyak yang bagus ya kan ada nih apa yang buatan China tuh yang bagus juga. Bagus murah. juga. Murah lagi. Nah, orang mulai lari ke sana Pak. Nah, artinya betul, saya setuju sama Pak Indra bahwa
keluarga suatu saat semua keluarga akan punya mobil listrik. Termasuk para pembeli rumah baru, nah, gitu kan? Gimana nih peluangnya seperti apa? Nah, Kalau saya sih membayangkan dari sisi kesiapan industrinya dulu nih, ya jangan-jangan dia bangun rumah dia nggak siapkan garasi yang memang harus bisa ngecas, bangun apartemen nggak siapkan untuk apa, atau tadi mall, begitu nanti banjir orang pakai semua, kelabakan nih. Kesiapan industri properti nih, contohnya Agung Podomoro. Nah ini yang mungkin kita juga bisa melihat ini ada opportunity. Pertama opportunity untuk memberikan nilai tambah baru buat calon konsumen kita bahwa lingkungan kita go green. Satu kan sekarang konsep go green itu benar-benar wah inilah ya, apalagi Gen Z itu. Terus kemudian jadi maksud saya potong. Jadi go greennya industri properti ini nyambung nih, ya kan? Kalau tadi mungkin dari sisi desainnya, lampu atau segala macam lebih green, lebih hemat energi, termasuk garasinya juga isinya hemat energi ya. Disiapkan yang tadinya mungkin meterannya cuma satu untuk listrik, sekarang disiapkan meteran khusus untuk mobil listrik. Karena kan meteran untuk kendaraan listrik itu dibikinin baru Pak, jalurnya oleh PLN dan itu dan rate-nya beda, rate-nya lebih murah. Nah itu subsidi pemerintah juga. Gitu. Jadi nanti mungkin pembangunannya juga tim project sudah mulai menyiapkan 2 jalur yang berbeda misalnya. Jadi 2. Nanti Pak Agung juga udah sampai ke sana nih pemikirannya saya. Maksud saya kalau dibangun rumah harus ada 2 ini. Bukannya misalnya kayak saya sekarang udah ada, tinggal colokin aja. Ya itu bisa, tapi berarti ikut rate reguler rumah tangga. Rate-nya biasa. Tapi kalau Bapak tarik lagi buka NCB baru dari PLN, yang nariknya itu PLN, itu rate-nya beda Pak. Karena khusus buat colokan listrik. Harus tahu teman-teman ini ya. Jadi memang ini sebenarnya termasuk motor listrik. Ada subsidi untuk PLN-nya, untuk listriknya. Wah, ini PLN harus ngomong. Nah, itu mungkin boleh tuh nanti. Karena ini memang program PLN juga untuk mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. PLN belum sampai ke sana nih. Dan sebenarnya juga SPKLU itu kan programnya PLN untuk memperbanyak jumlah outlet SPKLU di daerah-daerah, di jalan tol. Dan itu rate-nya beda. Makanya karena hitung-hitungannya jadi lebih murah, memang pemerintah mendorong untuk orang bermigrasi Pak, dari mobil konvensional ke mobil listrik. Makanya tadi saya bilang, ada saatnya nanti semua keluarga di Indonesia minimal punya 1 mobil listrik. Kelihatannya akan begitu. Buat apa Pak? Buat nembus Gage itu. Iya. Kan sekarang Jakarta ada Gage, daerah-daerah yang lain juga akan bikin. Selain masalah ini juga ya hitung-hitungan komersial, efisiensi. Udah pastilah Pak. Semua ujung-ujungnya efisiensi. Bagi kalau pemerintah kasih insentif pajaknya lebih murah, pasti beli udah itu. Gak ada pajak progresif. Kalau mobil konvensional kan mobil keempat, progresinya udah berapa? Tapi begitu beli yang listrik nggak kena tuh. Nanti aku pikir ya udahlah, baterainya mau setengah pakai juga, yang penting hitung-hitungan masih masuk gitu ya. Karena kekhawatiran orang sebagian besar kan itu. Ini mobil listrik baterainya setengah pakai udah harus dibuang. Mungkin tadi Pak Agung juga sempat bilang ya. Kalau beli mobil listrik ya udah sampai hancur, sampai habis itu. Cuman kan kita butuh sekarang ini link antara industri otomotif mobil listrik dengan industri propertinya nyambung. Mungkin ya kan? Next podcastnya Bapak ngundang orang PLN sama industri mobil listrik. Iya, 2 itu. Dan properti Pak harus ada. Oke Pak Agung, ini waktu juga nih ya. Saya nanti mungkin akan bagi beberapa part ini. Semua isinya menarik ya. Mungkin ada mobil listrik sendiri ya gitu kan, terus ada beberapa poin tadi dan pengalaman Pak Agung di Agung Podomoro menurut saya sih luar biasa nih. Mudah-mudahan jadi insight juga buat teman-teman yang lain, developer lain gitu kan, yang mungkin selama ini cuman kenapa tuh Agung Podomoro bisa sukses jual di situ gimana caranya kan? Mau nanya ke siapa nih ya kan? Nah, sekarang walaupun mungkin tidak buka-bukaan semua, tapi insight-nya mungkin teman-teman bisa dapat ini. Terima kasih banyak Pak Agung ya. Mudah-mudahan nggak hanya kali ini aja kita bisa podcast ya dengan konten-konten yang
Pak Agung luar biasa kuasai ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita ketemu lagi. Siap. Oke, makasih banyak. Terima kasih Pak. Salam sukses terus ya. Oke, sahabat Koridor.tv, demikian tadi diskusi panjang kita dengan Pak Agung Wirajaya ya. Luar biasa pengalaman dan banyak insight-insight baru yang mungkin selama ini tidak kita peroleh dari pelajaran-pelajaran teori dimanapun yang hari ini Pak Agung bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa ada waktu untuk kembali melakukan podcast yang sama dan menggali informasi-informasi lain, dan saya yakin sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Sampai jumpa pada program yang akan datang. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.